sampai kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khaliqil anam al-mahmudi subhanahu abadan ala dawam hassal mu'minina ala al-mahabbati wal wi'am wa nadabahum ila tazawuri wasilatil arham wa hadzarahum minat tadaburi wal qati'ati wal khisam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa al-imam Nabiyur rahmati wassalam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Yang saya hormati dan Allah muliakan, sahibul bait, tuan rumah penyelenggara acara ini, Bapak Jumali beserta keluarga besar. Yang saya hormati dan Allah muliakan, Bapak Ibu semua, keluarga besar Dusun Pule, Pacitan, Jawa Timur, serta para sesepuh, para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena mohon maaf saya juga tidak kenal namanya, mohon maaf Bapak. Ya. Alhamdulillah di siang hari ini dengan izin Allah tentunya, ya, di cuaca yang cukup panas Allah mengizinkan kita bertemu di kediaman Mbak Jumali dalam rangka silaturahim. Intinya judul acaranya adalah halal bihalal, yang kalau kita cari dalilnya tidak akan pernah ketemu dalil tentang halal bihalal. Mungkin kalau orang sebahagian mengatakan ini bid'ah Pak, karena nggak ada dalilnya dari Quran juga hadis. Tetapi inti yang kita lakukan adalah silaturahim, yang itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi insya Allah hakikatnya apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang bid'ah, ya hanya judulnya saja, ya, tetapi hukum itu bukan berlaku pada judul, tapi hukum itu berlaku pada apa yang kita lakukan. Ya, insya Allah mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu yang pastinya dari tempat yang berjauhan datang ke sini dengan niat silaturahim, semoga dicatat oleh Allah di sisinya sebagai bagian dari amal ibadah kita. Ya, berapapun biaya yang mungkin dikeluarkan karena acara ini, semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan langkah Bapak Ibu ke tempat ini dicatat sebagai amal ibadah. Ya, pengorbanannya jauh-jauh datang kemari, bahkan sudah sampai di sini pun harus pula bersabar dengan cuaca yang panas, menahan panas, berkeringat. Insya Allah ini menjadi amal ibadah kita semuanya. Nah, kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk sama-sama kita memahami makna dari silaturahim. Zuhur jam berapa sekarang? 11.58. Jam 12 kurang lah ya. Insyaallah sebelum zuhur kita selesai ya. Silaturahim.
Apa yang dimaksud dengan silaturahim? Apa yang Bapak Ibu pahami dari silaturahim, Pak? Silaturahim itu apa maknanya? Menyambung tali persaudaraan. Nah, silaturahim hakikatnya adalah al-ihsan ilal aqrabin wa isalu ma amkana minal khairi ilaihim wa daf'u ma amkana minasyarri anhum. Nah, silaturahim adalah berupa amal kebaikan kepada kerabat serta menyampaikan apapun yang memungkinkan dari kebaikan yang bisa disampaikan kepada mereka serta mencegah keburukan dari mereka. Inilah makna dari silaturahim. Dan dalam hal ini para ulama ada dua pandangan tentang silaturahim. Sebahagian ulama menganggap bahwa yalzimu min naf'is silah subutal qati'ah. Sebahagian ulama menyatakan bahwa tidak adanya upaya untuk menyambung silaturahim dianggap sebagai tetapnya hukum memutuskan silaturahim. Orang yang tidak mau bersilaturahim, dengan kata lain, dianggap otomatis dia dianggap memutuskan silaturahim. Nah, akan tetapi sebahagian ulama lainnya menyatakan bahwa dalam hubungannya dengan pengamalan silaturahim ini terdapat 3 tingkatan manusia, 3 derajat hamba Allah. Nah, kira-kira nanti kita termasuk yang mana? Yang pertama, ada orang yang disebut wasilur rahim. Tingkatan yang pertama adalah wasilur rahim. Siapa ini? Orang yang menyambung tali silaturahim dengan berbuat baik kepada kerabat. Nah, nanti ini gambarannya berbuat baik itu dalam bentuk apa saja, ada rinciannya. Ini yang pertama. Tingkatan kedua adalah qati'ur rahim, lawan dari wasilur rahim. Jadi orang yang menyambung disebut wasil, orang yang memutus silaturahim disebut qati'ur rahim. Di mana dalam hadis Nabi yang sahih dikatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Waduh, ngeri-ngeri juga ya. Kalau sampai kata Nabi tidak akan masuk surga. Ini maksudnya tidak akan masuk surga ini apa sama sekali nggak masuk apa gimana? Nah, wallahu a'lam kan. Nah, kalau sampai memutus silaturahim berakibat tidak masuk surga, waduh, berat ini kita. Nah, bisa juga maknanya tidak masuk surga bersama orang-orang yang lebih dulu memasukinya. Tapi masuk surganya berarti belakangan, gitu ya. Ya mudah-mudahan sih kita nggak termasuk ini. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang derajat pertama ya. Nah, ini sudah membuktikan dengan hadir di sini Bapak Ibu capek-capek, panas-panasan. Ini menjadi bukti keikhlasan kehadiran di sini bahwa Bapak Ibu semuanya termasuk orang-orang yang ada di derajat yang pertama, wasilur rahim, orang yang menyambung tali silaturahim. Nah, yang kedua tadi tingkatannya adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, yaitu man yusi'u ilaihim. Nah, pengertiannya yang memutus silaturahim itu adalah yang berbuat buruk kepada kerabat.
buruk kepada kerabatnya sendiri. Nah, ada derajat yang ketiga. Siapa dia? Awasil wala qati. Bukan orang yang menyambung silaturahim, tetapi juga bukan orang yang memutus silaturahim. Nah, ini ada yang macam begini, yaitu man la yuhsin wala yusi, yaitu ada kerabat yang berbuat baik tidak, tetapi berbuat buruk juga tidak. Ada yang begitu kan? Berbuat baik tidak, tetapi juga tidak berbuat buruk. Terus bagaimana? Ya, hare-hare saja kalau kata orang Sunda mau, Pak. Nah, bahkan rubbama yusamma al-mukafi. Yang terkadang tingkatan ketiga ini disebutnya mukafi. Apa? Orang yang membalas budi, yaitu alladzi la yuhsin ila aqaribihi illa idza ahsanu ilaihi. Orang-orang yang tidak tergerak untuk berbuat baik kepada kerabat kecuali kalau kerabatnya berbuat baik padanya. Nah, jadi mau berbuat baik kalau kerabatnya berbuat baik, makanya disebutnya mukafi. Itu hakikatnya bukan berbuat baik, tetapi membalas budi baik. Ya, ini karena kita bahas silaturahim ini hubungannya ya bukan secara sesama muslim secara umum, Pak, tetapi dengan kerabat. Ya, silaturahim itu. Nah, jadi dengan kerabat itu ada sebahagian kerabat yang tidak mau berbuat baik kecuali kalau kerabatnya mau berbuat baik. Mau berkunjung datang kalau kerabatnya datang berkunjung. Mau ngasih makanan kalau dia dikasih makanan. Kalau nggak pernah dikirim, nggak pernah ngirim juga, gitu. Jadi pada saat kita mau ngasih makan ke kerabat hanya karena dia sudah memberi makanan lebih dulu, berarti hakikatnya sebetulnya itu bukan berbuat baik, tapi membalas budi baik. Ya. Ya membalas namanya itu. Nah, sama perbuatan ihsan secara umum nih dalam makna luas, berbuat baik kepada muslim itu hakikatnya kan bukan pada saat orang lain berbuat baik pada kita. Kita ngirim tetangga itu bukan karena kita dikirimin tetangga. Hakikat ihsan malah yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa berbuat baik kepada tetangga yang justru berbuat buruk sama kita. Maka hakikat silaturahim, kalau ada kerabat yang berusaha memutus silaturahim, kita justru berusaha menyambung itu. Ada kerabat yang udah lama tidak mau bertegur sapa. Nah, kita tetap berbuat baik sama dia, tetap menjalin hubungan, tetap berusaha berkomunikasi. Itulah hakikat ihsan yang sesungguhnya, walaupun berat. Betul nggak, Pak? Berat sekali itu, apalagi dengan kerabat. Mohon maaf, sampai-sampai ada istilah sama kerabat itu, ya, kalau jauh bau wangi, tapi kalau dekat betul nggak? Allah, itu kerabat kalau dekat, ya Allah, masalah sepele aja jadi masalah. Iya, untung dipungut lagi tuh mukanya, udah dibuang. Ya Allah, ini memang kerabat ini ujiannya luar biasa, Pak. Ya, kerabat ini ujiannya luar biasa. Makanya silaturahim ini pahalanya luar biasa. Sampai-sampai kata Nabi dalam hadisnya kan,
sangat populer sekali. Man sarrahu an yunsa'alahu fi rizki, itu siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka kata Nabi apa? Fal yasil rahimah, maka hendaklah ia menjalin silaturahim. Sampai dihubungkan dengan hal yang demikian. Nah, jadi sekali lagi ini pendapat ulama tadi yang membagi tingkatan orang kaitannya dengan silaturahim itu ada 3 berarti ya. Ada wasil yang menjalin hubungan baik, ada qati yang memutus silaturahim, ada yang la wasil wala qati, tidak menjalin hubungan baik tetapi juga tidak memutus, ya, tidak memutus. Nah, kita kira-kira masuk yang mana? Insya Allah yang pertama, ya, yang pertama. Nah, kemudian berikutnya Pak, mengenai manil arham alladzina tajibu silatuhu. Siapakah rahim yang wajib kita menjalin hubungan baik dengan mereka itu? Nah, siapa sih? Yang kata Nabi falyasil rahimahu, maka hendaklah ia menjalin hubungan baik dengan rahimnya. Nah, rahim seseorang itu siapa? Rahim, arham zamannya. Nah, rahim seseorang itu siapa? Yang wajib hukumnya menjalin hubungan baik dengan mereka. Ini para ulama beda pendapat juga. Pendapat pertama mengatakan rahim itu adalah orang yang ada hubungan mahram dengan kita, yang haram hukumnya kita menikah tuh kalau laki dan perempuannya. Nah, itulah yang disebut rahim itu. Pendapat kedua adalah orang yang saling mewarisi, itulah rahim. Nah, pendapat ketiga, rahim adalah kerabat secara umum. Apakah saling mewarisi atau tidak, apakah ada hubungan mahram ataupun tidak. Nah, ini lebih luas. Siapapun selama dia kerabat kita, berarti wajib hukumnya menjalin hubungan baik dengan mereka. Nah, lalu kemudian secara umum disebut atau apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka menjalin silaturahim ini. Nah, yang pertama yang dikatakan para ulama adalah az-ziyarah. Apa ziarah, Pak? Ziarah apa artinya? Berkunjung. Itu yang pertama, Pak. Nilai silaturahim yang pertama adalah berkunjung, saling mengunjungi satu sama lain. Jangankan dengan kerabat yang ada hubungan kekerabatan. Dalam satu riwayat ada seorang sahabat yang berkunjung kepada saudaranya bukan karena kerabat, tapi karena mencintai kerabat atau saudaranya ini karena Allah, sama muslim. Nah, kemudian di tengah perjalanan Allah mengutus malaikat dalam wujud manusia, lalu menghadang laki-laki tadi yang sedang berjalan menuju rumah saudaranya. Ditanya oleh malaikat yang wujudnya manusia ini, mau kemana engkau? Kata si laki-laki itu, saya mau berkunjung ke rumah saudara saya. Lalu malaikat itu bertanya, kenapa kamu mau mengunjunginya? Apakah ada sesuatu yang diharapkan darinya? Kamu punya kepentingan kepada dia? Oh tidak, kata laki-laki itu. Saya mengunjungi dia karena saya mencintai dia karena Allah. Saya semata-mata ikhlasan mengunjunginya karena saya mencintai dia karena Allah. Apa? Lalu kemudian disampaikan oleh malaikat ini, wahai hamba Allah,
ketahuilah bahwa aku ini bukan manusia, tapi aku ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Allah memerintahkanku untuk menyampaikan pesan dari Allah, untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu itu karena Allah. Ya Allah, luar biasa Pak. Sampai Allah mengutus khusus malaikat pada orang yang mau berkunjung ke rumah saudaranya sesama muslim yang bukan kerabat. Yang bukan kerabat. Jadi yang bukan kerabat saja luar biasa, apalagi sesama kerabat. Ya. Ya, tetapi tentu dalam hal ini saling berkunjung ini ya hukumnya seberapa jauh dituntut tergantung dari jarak dan waktu. Yang saling berdekatan ya tentunya dituntut untuk saling mengunjungi satu sama lain, jangan sampai tidak mengetahui keadaan ya satu dengan lainnya. Yang kedua, nah bentuk silaturahim yang kedua adalah al-istidhafah, mengundang untuk berkunjung. Nah seperti yang dilakukan ya hari ini Pak, istidhafah itu mengundang untuk bertamu ya, mengundang kerabat untuk bertamu. Ya kalau kemarin di bulan Ramadan hanya ada kebiasaan buka bersama. Nah setelah Ramadan biasanya tradisi kita adalah halal bihalal. Jadi halal bihalal itu sebetulnya ya intinya adalah silaturahim. Itu yang diajarkan oleh agama ya, yang ada tuntunan syariatnya. Jadi terlepas mau judulnya halal bihalal atau apapun, tetapi intinya adalah silaturahim, istidhafah. Nah kalau Nabi Ibrahim Pak mengundang untuk bertamu ke rumah itu bukan cuma kerabat. Nah ini kelebihannya Nabi Ibrahim. Kenapa beliau digelari kekasih Allah itu salah satu alasannya karena Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan senang menjamu tamu. Makanya kalau Bapak baca kisahnya di Al-Quran, saat Nabi Ibrahim kedatangan malaikat dalam wujud pemuda yang sangat tampan, 3 orang, begitu datang langsung Nabi Ibrahim motong anak sapi Pak, untuk disajikan kepada mereka. Bukan anak kambing loh, anak sapi. Tapi kemudian akhirnya ketakutan karena setelah disajikan tak ada satupun dari mereka yang menyentuh jamuannya itu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu bahkan terbiasa kalau punya makanan mencari orang yang mau diajaknya makan Mbak. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau punya makanan nggak mau makan sendirian, tapi mencari orang siapa yang bisa diajak makan. Nah kalau kita kebiasaannya cari orang yang mau ngajak makan ya. Nah beda dikit lah. Kalau Nabi Ibrahim cari orang yang bisa diajak makan. Nah kalau kita cari orang yang bisa ngajak makan gitu. Nah, ini istidhafah. Istidhafah itu artinya mengundang untuk bertamu. Kalau tadi yang pertama kita yang berkunjung, nah kalau yang kedua mengundang kerabat untuk berkunjung ke rumah, dan itu juga bukan hal yang mudah. Ya dari jumlah keluarga besar dusun Pule ini kan nggak semuanya bisa hadir toh? Iya. Ya kita memaafkan mereka yang tidak bisa hadir mungkin juga karena berbagai macam alasan. Ya insya Allah kita doakan mudah-mudahan yang tidak bisa hadir karena uzur, karena ada alasan yang tidak, ya mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya jika mereka ada kesulitan. Karena sakit, ya mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Lalu yang ketiga, tafaqquduhum wassu'ali anhum wassalam alaihim. Bentuk silaturahim yang ketiga adalah menunjukkan perhatian terhadap kerabat
bertanya tentang mereka, menyampaikan salam terhadap mereka. Jangan sampai dengan kerabat itu nggak ada tegur sapanya. Itu kira-kira ya. Rumahnya saling deketan kadang-kadang. Lebih akrab sama tetangga yang baru kenal di sini daripada dengan kerabatnya sendiri. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu dengan kerabat itu, tapi tunjukkan perhatian, minimal saling bertanya tentang keadaan. Untuk saat ini jarak nggak jadi masalah kan. Ada alat yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Teknologi sudah canggih sekarang. Kalau dulu cuma bisa SMS-an ya Pak ya. Lalu sekarang bisa WhatsApp, bisa video call. Nah itu bisa dimanfaatkan. Jadi jangan sampai menjadi alasan. Lalu yang keempat, i'ta'uhum min malika. Sawa'un kana hadzal i'ta'u shadaqah au hadiyah. Nah, bentuk silaturahim yang keempat adalah memberi kerabat suatu pemberian yang diberikan dari hartamu, apakah itu berupa sedekah ataupun hadiah. Apa bedanya? Kalau yang kita berikan itu kepada kerabat yang memang fakir, tidak punya harta, yang membutuhkan, maka itu dinilai sedekah. Kalau pemberian itu kita berikan kepada kerabat mungkin yang kaya, maka itu nilainya hadiah. Jadi dianjurkan saling memberi. Karena saling memberi hadiah itu kata Nabi akan menghadirkan rasa saling mencintai. Tahaddu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, tauqiru kabirihim wa rahmatu dhaifihim. Menunjukkan hormat kepada yang tua serta sayang pada yang muda. Jadi kepada yang lebih tua kita hormat, pada yang lebih muda sayangi. Yang keenam, inzaluhum manazilahum. Menempatkan mereka sesuai dengan kedudukannya. Menunjukkan rasa hormat juga itu diantaranya. Termasuk yang ketujuh, musyarakatuhum fi afrahihim. Ikut serta dalam kesenangan dan kesedihan mereka. Ada kerabat yang bergembira, kita ikut gembira merasa senang. Ada kerabat yang mendapatkan duka, kita juga ikut merasa duka. Harusnya demikian. Lalu yang kedelapan, iyadatu mardhahum. Menengok kerabat yang sakit. Yang kesembilan, itba'u janaizihim. Mengantarkan jenazahnya. Yang kesepuluh, ijabatu da'watihim. Memenuhi undangannya. Kerabat yang mengundang lebih berhak untuk dipenuhi daripada orang lain. Kemudian yang ke-11, salamatus sadri fala tahmilul hikda ad-dafin. Lapang dada dengan kerabat dan tidak menyimpan kedengkian dan kebencian. Hati-hati, jangan hanya manis muka saat berjumpa, berjabat tangan, cipika-cipiki, begitu pulang, wah, saling dengki, saling benci. Bukan itu yang diharapkan, ya. Dengan kerabat itu, walaupun tadi ada istilah kata kerabat itu kalau dekat, ya itu tadi, ya. Karena piring itu retak bukan karena benturan dengan piring yang jauh, justru dengan piring yang dekat. Inilah. Tapi kita mesti lapang dada dengan kerabat itu, Pak. Lapang dada. Lalu yang ke-12, islahu zatil bain.
memperbaiki hubungan jika ada di antara kerabat yang ada keretakan. Jangan dibiarkan saling bermusuhan. Yang ke-13, ad-du'a ilahum, selalu mendoakan baik. Nah ini catatan Pak, kalaupun kita berdekatan justru menjadikan sebab banyak sekali benih-benih permusuhan. Tidak apa-apa saling berjauhan, tetapi tidak pernah lupa untuk mendoakan kerabat yang jauh. Ya jangankan dengan kerabat, kan kata Nabi, ad-du'a bizahril gaib itu termasuk doa yang mustajab. Mendoakan sesama muslim yang tidak ada di hadapan kita. Ya. Kerabat kita berjauhan tapi saling mendoakan. Setiap kali kita mendoakan baik kerabat kita, maka doa kita akan diaminkan oleh malaikat, dan malaikat mendoakan yang sama untuk kita. Jadi kalau ada kerabat yang sedang dalam kesulitan, maka saat malam Bapak tahajud didoakan secara khusus, disebut namanya. Ya Allah, si fulan kerabat saya saat ini sedang kesulitan, berikan ia jalan keluarnya. Sedang dililit hutang, mudahkan dia untuk bisa menyelesaikan hutangnya. Yang ini saya yakin jarang sekali kita lakukan. Kita lebih fokus dengan masalah kita sendiri. Padahal para salaf dulu Pak, termasuk Fatimah putri Nabi itu, kalau bangun malam tahajud, yang sering didoakan itu bukan dirinya, tapi mendoakan tetangga-tetangganya. Karena mereka tahu, kalau kita mendoakan orang lain, malaikat akan mengaminkan doa kita, dan kita didoakan malaikat dengan permintaan yang sama. Kira-kira kalau malaikat yang mendoakan ditolak nggak itu? Ya pasti dikabul kan? Nah itulah kuncinya mereka. Kalau ada kebutuhan itu justru caranya adalah mendoakan orang lain. Ayo, paling nggak inilah yang kita lakukan ya. Mendoakan mereka dalam kebaikan. Dan yang terakhir, dakwatuhum ilal huda, mengajak mereka ke jalan petunjuk, ke jalan kebaikan ya. Nah mudah-mudahan ya melalui acara-acara seperti ini, insya Allah mudah-mudahan kekerabatan di antara kita tetap terjalin dengan baik. Dan yang kita harapkan, kebersamaan kita bukan hanya di dunia saja, tetapi kita berharap nanti di akhirat juga kita bisa ngumpul lagi di surga ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa kumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.